Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu dalam meluangkan waktunya dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Baik, perkenalkan nama saya AM Yusuf yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan hari ini. Nah, Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja. Awalnya, diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 saat diberlakukan PPKM. Namun, karena antusiasme khalayak tetap tinggi, maka Pojok Pintar Manajemen terus digelar untuk kita para manusia pembelajar. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema yaitu transformasi HC, membangun organisasi yang lebih gesit dan adaptif dengan digitalisasi. Baik, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan produk PPM Management yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada program pengembangan eksekutif, ada program pelatihan sertifikasi, ada pembelajaran in-house atau Inggria, ada juga riset dan konsultasi, ada asesmen SDM, serta kami juga ada PPM School of Management atau Sekolah Tinggi Manajemen, baik dari S1 dan juga S2, kurang lebih. Baik, Bapak dan Ibu, dalam Popinman kali ini kita juga ada aturan main ya, Bapak dan Ibu. Yaitu selama melaksanakan kegiatan ini, dimohon Bapak dan Ibu untuk dalam sesi pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute ya Bapak Ibu. Dan juga pada sesi tanya jawab akan dibuka ketika moderator mempersilakan. Nah, jika Bapak Ibu ingin bertanya, nanti ketika sesi tanya jawab, silakan untuk raise hand pada aplikasi Zoom. Moderator akan menyebutkan penanya sesuai urutan raise hand. Dan dalam mengikuti diskusi, partisipan diharapkan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Lalu di akhir nanti diharapkan Bapak dan Ibu partisipan untuk mengisi feedback yang akan dikirimkan dan ditampilkan juga di layar untuk perbaikan acara kami ke depannya. Adapun materi pembicara akan didapatkan oleh Bapak Ibu peserta setelah Bapak dan Ibu mengisi feedback. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, karena saya lihat ini antusiasmenya cukup tinggi ya. Jadi kita sudah langsung saja ke materi yang pertama, tapi sebelum ke materi pertama, saya ingin menyapa dulu nih dua pembicara kita. Yang pertama adalah Bapak Riza Arianto. Beliau merupakan dosen PPM School of Management saat ini dari tahun 2009. Lalu juga beliau pernah menjabat sebagai koordinator Center of Innovation and Collaboration, serta memiliki sertifikasi yang terbaru nih ada Professional Certificate in Design and Facilitating Experiential Learning, dan juga Training and Development Association. Dari Training and Development Association STADA pada tahun 2018. Beliau juga lulusan doktor dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Strategik. Baik, saya ingin menyapa dulu ini Pak Riza. Halo Bapak. Iya, selamat sore Mas Yusuf, selamat sore kepada Bu Cici, dan juga selamat sore kepada Bapak Ibu peserta Popinman Baik, seri selamat sore 9. juga Pak Riza. Hmm, Baik, apa kabar Pak Riza? baik, Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Riza ini sebenarnya mempunyai panggilan akrab nih ya, Pak ya. Boleh disampaikan, Pak, biasanya dipanggil bagaimana dengan rekan-rekan kerja Bapak? Kalau di kantor biasa dipanggilnya pakai nama Imut itu. Waduh. Bapak Ibu bisa panggil saya Ica ya. Oh, baik. Tapi nggak pakai H karena kalau di PPM ada dua Mm-mm. Ica, yang satu Oh, pakai H, yang satu tidak. oke, baik, Pak. Izin saya panggil Pak Ica ya, Bapak Riza Siap, ya. siap, siap. Baik, Pak Ica, semoga sehat selalu. Nanti kita lihat, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana Pak Ica menyampaikan materinya terkait transformational HC ya. Baik.
Baik, kita lanjut saja ke speaker yang kedua yang tidak kalah hebatnya. Ini ada Ibu Sri Mardiana. Beliau merupakan Human Capital Service Management and Information Systems Debt Head Mandiri Tunas Finance dan dari 2019. Nah, beliau juga memiliki sertifikasi seperti Certified Human Resource Manager dan juga Scrum Master Certified di 2023, tadi CHRM di 2024, Training for Trainers dari ACC Training Center di 2009, People Effectiveness Training, dan beliau juga memiliki penghargaan runner-up in Asta Credit Companies Improvement Award for Cross Division Projects kategori pada tahun 2008. Beliau juga mengenyam pendidikan Master Degree Magister Manajemen di Universitas Gunadarma. Baik, kalau begitu boleh saya sapa Ibu, bagaimana sorenya? Luar biasa. Luar Ya, biasa. terima kasih untuk undangannya Mas Yusuf dan Pak Ica. Ya, siap. Panggilan sayang ya tadi. Siap. Siap. Sama-sama Ibu. Luar biasa. Luar Ya. biasa. Nah, semoga sehat-sehat ya Bu ya sore hari ini ya. Iya. Siap, baik. Nah, Ibu Sri ini, Bapak dan Ibu juga memiliki panggilan akrab nih, gitu ya. Ya, Kira-kira betul. biasa dipanggil apa nih, Ibu Sri? Cici. Ya, Oh, panggilan sayang saya tuh Cici. Ya, kalau Pak Riza tadi Ica. Pak Ica iya, ya. iya. Kalau Ica. saya Bu Cici. Oke, baik. Ya, jadi panggil aja Cici. Baik, saya izin panggil Bu Cici ya, Bu ya. Ya, Selanjutnya. ya silakan. Baik. Baik, kalau begitu langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah excited nih untuk melihat apa yang mau di-sharingkan oleh yang pertama, dipersilahkan kepada Bapak Ica untuk memaparkan sharingnya. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Bu Cici, saya izin ya duluan ya Bu ya. Silakan Pak. Biasanya ladies first, yang kali ini enggak ya, katanya udah diatur sama panitianya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya sayangi dan hormati, terkait dengan bicara apa ya, judul dari transformasi human capital membangun organisasi yang lebih gesit dan adaptif dengan digitalisasi itu, kalau mau dioprek-oprek tuh bisa lama gitu ya. Jadi kami sudah diskusi kemarin dengan Bu Cici juga kira-kira apa yang mau kita bahas. Lalu kalau bagian saya akan mencoba membahas dari konsep terkait dengan langsung ke digitalisasi pengelolaan human capital-nya. Sebenarnya pengelolaan human capital itu human capital management. Saya mencoba membahasa Indonesiakannya dari sisi tuntutan dan tantangan. Begitu kira-kira. Saya punya waktu kurang lebih sekitar 20 menit, mudah-mudahan cukup untuk bisa menjelaskan apa yang ada disampaikan di sini. Saya mau memulai apa yang akan disampaikan ini dalam satu slide. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kalimat ini ya. Ini sudah lama banget, hampir 200 tahun umurnya gitu ya, 200 tahun kurang dikit ya. Dari Bapak Charles Darwin yang mengatakan bahwa untuk survive itu bukan membutuhkan intelektual atau juga kekuatan. Tapi untuk survive itu biasanya hanya membutuhkan kemudahan atau juga membutuhkan sesuatu yang bisa dipakai untuk beradaptasi. Kemudahan atau juga keterampilan di dalam beradaptasi itulah yang kemudian bisa membuat dia survive dibandingkan masalah intelektual maupun juga masalah kekuatan. Gitu. Adaptasi terhadap apa? Itu terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi juga. Saya rasa masih relevan ya. Nah, dulu beliau melihat dari sisi penelitiannya waktu di area masih terkait dengan evolusi dan biologi. Tapi kalau kita lihat ditarik di sisi manajemen atau bisnis, saya rasa itu masih relevan. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang ini ya, saya mengatakan sebagai era hyper competition, di mana yang namanya persaingan antar organisasi, antar perusahaan itu sangat dinamis, betul ya? Itu nggak cuma hanya saling berkompetisi di satu sektor yang sama gitu ya, tapi juga lintas sektor kadang. Kita lihat banyak sekali yang sekarang ini terjadi perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus melakukan perampingan. Tapi di satu sisi ada perusahaan-perusahaan juga yang sukses untuk melakukannya.
Nah, itu kalau kita tarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Charles Darwin, itu terkait dengan masalah adaptability, gitu ya. Masing-masing perusahaan untuk mencoba untuk bisa beradaptasi dengan mengeluarkan apa yang disebut sebagai keunggulan daya saingnya, gitu ya. Kenapa terjadi perubahan-perubahan tersebut? Beberapa tulisan mengatakan itu terjadi karena memang ada perubahan pasar yang sangat pesat sekarang ini. Belum ditambah lagi dengan perubahan dari segi teknologi. Dan yang terakhir sekarang ini perubahan pasar itu terkait juga dengan masalah perubahan generasi yang ada. Terutama kalau di Indonesia katanya kan sekarang banyaknya generasi Z nih yang menjadi fokus utama di 5 tahun ke depan ya. Dan itu semua terjadi di banyak industri. Nah, dengan berjalannya waktu rupanya nggak cukup nih. Nah, kalau saya bisa ketemu sama Pak Charles Darwin, saya mau bilang, Pak, rupanya nih, manggilnya bukan Bapak kali, yang lebih cocok ya, Eyang Darwin gitu ya. Rupanya nggak cukup, cuma beradaptasi aja. Tapi mesti satset-satset gitu ya, mesti satset-satset. Alias apa yang disebut sebagai, kalau kita lihat tadi di dalam judul dari acara kita ini adalah kegesitan atau disebut sebagai agility. Nah, apa itu yang dimaksud dengan agility itu sendiri? Saya menerjemahkannya sebagai kemampuan untuk bergerak dengan cepat dan mudah, efektif dan efisien, untuk bisa tadi mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Dia nggak cukup hanya adapt, tapi juga mesti cepat. Karena ada juga organisasi yang bisa beradaptasi, tapi butuh waktu yang lama. Memang makanya namanya evolusi kan, kalau di dalam Charles Darwin katakan. Tapi ini enggak, dia harus cepat, harus agile. Dengan cara apa? Dengan memadukan keseimbangan, koordinasi, kecepatan, refleksi, dan kekuatan yang dia miliki, atau keunggulan daya saing yang dia punya tadi. Nah, itu yang disebut sebagai agility. Nah, di dalam judul dari kitab punya pojok pintar ini, pas tuh sekarang ini yang dibutuhkan. Agile dan adaptability-nya mesti kuat. Agility dan adaptability-nya mesti kuat. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Itu yang ada sekarang. Nah, organisasi yang gesit atau agile dan adaptif itu seperti apa sih gitu ya? Kalau didefinisikan, ini secara umum seperti ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana dia dengan cepat dan merespon perubahan yang ada dan cepat juga beradaptasi dengan respon terhadap apa? Terhadap perubahan, tadi perubahan bisnis, kompetisi, teknologi, kebutuhan pelanggan dan sebagainya. Ada beberapa karakteristik dari organisasi tersebut. Nanti kita bisa lihat sama-sama ya bahwa dia harus fleksibel, jadi nggak bisa, istilah saya itu biasanya lala-lolo dalam mengambil keputusan. Dia harus cek, kalau ada risiko ya dia harus berani mengambil risiko. Dan dia mesti responsif terhadap perubahan eksternal yang ada. Dan itu dilakukan dengan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Makanya kemudian sekarang banyak istilah upskilling dan reskilling. Nanti kita mungkin bisa bahas apa yang dimaksud dengan upskilling dan reskilling. Jadi upskilling itu berarti menambah keterampilan atau kompetensi yang kita punya sekarang, meningkatkan. Reskilling berarti menambah dengan yang kita belum punya. Dan dari beberapa artikel yang ada, dua hal juga yang muncul adalah, satu bicara, saya mengambil yang terakhirnya ini aja dulu ya. Satu berbicara tentang inovasi, bahwa dia bisa nanti adapt dan juga agile kalau dia bisa punya continuity dalam inovasi. Yang terakhir, kalau menurut apa yang saya pelajari adalah bagaimana dia memanfaatkan teknologi yang sudah ada saat ini. Jadi itu yang kemudian saya coba simpulkan menjadi karakteristik dari suatu organisasi yang gesit dan adaptif. Nah, itu kalau mau dilihat ya Bapak Ibu sekalian, ini banyak nih definisinya. Kalau saya ambil dari satu tulisan namanya Pak Salo dari 2017, setidak-tidaknya ada 18 kriteria. Nah, saya mohon maaf tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi Bapak Ibu saya berharap bisa melihat apa yang saya kasih highlight di bold. Nah, ya, jadi bahwa organisasi yang tangkas itu dan adaptif itu punya sensing atas peluang yang ada, jadi bisa dia lihat mana peluang yang bisa dia masuk, kaitkan dengan potensi yang dia punya, dia bisa bergerak mandiri, jadi ada self-managing teams-nya, dia selalu berinteraksi dengan kebutuhan pemangku kepentingan, bersedia untuk bereksperimen, jadi ada iterasi, dia coba, jadi kayak apa kalau sekarang plan, do, check, action, kita coba evaluasi apa yang mesti dikerjakan, jadi ada double loop dalam pembelajarannya, mau selalu belajar, didukung oleh pemimpin yang efektif, dan satu lagi yang terakhir yang saya coba buat di sini adalah bagaimana kegiatan-kegiatannya itu didukung oleh orang-orang yang
senantiasa punya jiwa kewirausahaan atau kepemimpinan. Wirausaha di sini bukan berarti sebagai pengusaha ya, bukan. Ya kita sebut bukan sebagai entrepreneurship, tapi lebih kepada intrapreneurship. Keterampilan di dalam melihat peluang. Jadi ini interaksinya nanti ke sini, sensing ability-nya. Jadi kemampuan dia untuk melakukan sensing terhadap peluang yang ada. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari setidaknya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu selalu berbicara pada SDM atau di sini sekarang sebagai human capital kita. Jadi saya mencoba melihat dan menjatuhkan di sini bahwa organisasi yang tangkas itu akan menjadi bagus, menjadi efektif kalau misalnya saja didukung oleh SDM yang mumpuni, SDM yang punya sensing, dia bisa melakukan self-managing teams, dia bisa berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan, dia berani untuk bereksperimen dengan segala resikonya, dia bersedia untuk belajar gitu ya. Dia bisa menjadi pemimpin yang transformasional misalnya, atau juga tadi ya punya jiwa business acumen. Kalau ada yang mengatakan entrepreneurial drive itu business acumen. Karena kan sekarang banyak yang terjadi gini, ada karyawan bukan kerja di bagian pengembangan bisnis, dia pikir itu bukan urusan saya gitu kan. Itu urusan bagian pengembangan bisnis. Sekarang nggak bisa seperti itu lagi Bapak Ibu sekalian. Seluruh karyawan harus punya entrepreneur drive atau business acumen. Kemampuan dia untuk melihat peluang, lihat potensi yang dia punya sekarang, lalu itu dijadikan sesuatu yang menjadi bisnis, menjadikan suatu kinerja yang baik terhadap organisasinya. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa kelincahan atau kegesitan serta adaptabilitas organisasi itu sangat tergantung pada bagaimana modal manusia. Ini mohon maaf, saya tuh lagi cari definisi terjemahan dari human capital di mana gitu ya, apa gitu yang udah jadi baku, tapi saya coba pakai modal manusia. Kalau di PPM kita istilahkan sebagai modal manusia atau modal insani gitu ya. Dalam organisasi berperilaku. Jadi kalau saya katakan bahwa bagaimana human capital-nya itu di dalam organisasi berperilaku. Perilaku tadi apa? Perilaku yang terkait dengan bagaimana dia melihat sesuatu yang sifatnya bisa jadi peluang. Jadi kalau saya istilahkan tuh sensing tuh kayak orang kalau jalan pakai radar. Radarnya tuh on terus gitu 360 derajat. Dia lihat apa sih yang bisa jadi peluang gitu ya. Ada yang mengatakan apa sih yang bisa jadi cuan gitu ya. Kira-kira seperti itulah ya. Nah itu yang ada. Nah, ada satu penelitian yang menarik ini yang kemudian dilakukan oleh di tahun 2021, jadi mungkin sekitar 3 tahun lalu oleh beberapa suatu lembaga konsultan internasional bekerja sama dengan lembaga institusi yang bergerak di bidang strategi dan juga pengelolaan human capital. Dia melakukan survei terhadap 6.686 responden di 113 negara. Pertanyaan adalah kira-kira ke depan berarti di tahun 2021 gitu ya. Mungkin sekitar next 10 years atau 5 years itu ya. Berapa 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Kira-kira kalau kita bicara bagaimana mengelola karyawan atau mengelola orang atau anggota organisasi di perusahaan, itu seperti apa sih dan bagaimana dan apa saja yang harus menjadi utama ya. Topik utama. Nah, mereka kemudian membaginya menjadi 9 klaster. Ini 9 klasternya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kemudian dari masing-masing klaster rupanya punya pengelompokan sendiri. Jadi ini hasil rembukan dari 6.686 responden. Yang menarik adalah, nah yang menjadi topik kita di sini adalah digital information and technology-nya. Jadi kalau nanti kita mau bahas ini mungkin nanti Mas Yusuf bisa jadi banyak popinman gitu ya. Satu-satu ini aja udah 9, kesali ke sini ada 32 kali ya. Kalau nggak salah saya hitung tadi tuh. Nah, lumayan kan bisa berapa, udah 1 tahun untuk popinman ya. Tapi kita masuk di sini dulu deh ya. Jadi dikatakan bahwa dalam hal untuk bisa mendukung perusahaan bersaing ke 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dan ini saya konfirmasi dengan kalau Bapak Ibu mungkin tertarik ada buku yang namanya HR 2030 ya. SDM di tahun 2030. 2030 itu berarti 6 tahun lagi. Itu rupanya salah satunya adalah bagaimana organisasi bisa menerapkan
digital and information technology. Dalam arti di sini adalah bagaimana perusahaan bisa melakukan proses digitalisasi atas kegiatan-kegiatan yang ada di organisasinya. Gitu. Yang ada di organisasinya. Nah, itu yang mau jadi pokok kita tadi. Judul materi saya kan tadi digitalisasi human capital, tuntutan dan tantangan. Kita udah bicara tuntutannya nih. Jadi mau nggak mau, organisasi saat ini kalau mau bersaing dengan cepat dan juga adaptability-nya juga bisa dilakukan dengan baik, maka salah satu saya katakan ya, salah satu yang harus diterapkan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang ini masuk ke dalam organisasi. Nah, itu juga didukung oleh hasil survei yang ada di sini. Jadi tuntutannya salah satunya adalah gimana nih perusahaan bisa masuk dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Gitu. Itu yang ada. Nah, terus pada waktu saya mencoba menggali lebih dalam, saya menemukan bahwa rupanya kalau kita bicara teknologi digital, mungkin nanti kalau definisi teknologi digitalnya secara teknis bisa nanti kita diskusikan, tapi teknologi digital di dalam bidang human capital management, gitu ya, itu nanti bicaranya terkait dengan dua hal ini. Jadi kalau tadi ada sekitar 30-an gitu ya topik yang ada, itu kalau mau dikerucutkan dia menjadi 3 kelompok besar. Ini yang pertama yang akan kita bahas di sesi Popinman hari ini. 2 hal lagi sesuatu yang juga menarik dan saling berintegrasi satu sama lain. Nah, tapi karena kita hanya punya waktu untuk digitalisasi, saya tarik yang potongan kue yang ini dulu deh. Yang lain apa? Yang lain misalnya saja menurut hasil riset tersebut dan juga beberapa buku yang saya pelajari adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan atau manajemen talenta yang inklusif. Inklusif itu dalam arti kita melakukan melihat pada core activity dari organisasi kita. Inklusif berarti juga tidak hanya pada talent pool tertentu, tapi juga dilakukan proses pembelajaran, upskilling, reskilling terhadap para karyawan kita. Gitu ya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan peran yang ada. Itu inklusif di situ. Kenapa perlu? Nah, kalau kita lihat nih ya, itu karena tadi kita harus bergerak bersama-sama kan, tidak hanya bisa mengandalkan yang menjadi talent pool kita. Kan ada yang namanya manajemen talenta yang eksklusif, jadi kita punya talent pool sendiri. Nah, oleh karena itu biasanya menjadi fokus adalah bagaimana mengembangkan kepemimpinan sebagai pemimpin organisasi yang nanti pada waktu bertransformasi. Tadi ini ketiga kalinya saya ngomong kayaknya reskilling dan upskilling. Satu lagi adalah mempertimbangkan dan memfokuskan pada employee well-being. Ini bicara terkait dengan keterikatan karyawan atau employee engagement. Lalu yang satu lagi yang penting juga dikerucutkan adalah mempersiapkan future of work. Bekerja di masa depan itu seperti apa sih gitu ya. Ini yang lagi ngetren juga nih sekarang, dan sekarang rasanya di Indonesia sudah mulai banyak organisasi yang memikirkan dan melaksanakan itu. Pertama adalah flexible working arrangement, jadi membuat kegiatan bekerja itu fleksibel dari segi fasilitas, dari segi lokasi ya, dari segi waktu kerja. Jadi ada fleksibilitas yang diambil, tentunya didasari juga tetap pada aturan-aturan main yang berlaku. Lalu ada gig worker. Gig worker itu berarti bagaimana organisasi memiliki SDM yang sifatnya temporer. Sekarang kalau kita lihat banyak generasi Z terutama ya, itu kerjanya nggak mau diikat sama organisasi, tapi lebih kepada yang ya saya mau 1 tahun aja, 2 tahun gitu, project based biasa. Lalu budaya non hierarki dan budaya inovasi, nah itu juga harus diturunkan karena itu nanti ada kaitannya dengan digitalisasi juga tuh. Karena kalau orangnya nggak mau berubah, hierarkinya terlalu tebal, susah kita memanfaatkan nanti teknologi di dalam mengambil keputusan karena harus melibatkan proses sentralisasi dalam pengambilan keputusan. Lalu struktur organisasinya juga harus fleksibel. Nah, yang di sini yang jadi inti dari pembicaraan kita adalah bicara bahwa rupanya saat ini kita itu supaya tadi bisa membuat SDM kita menjadi lebih unggul dalam hal beradaptasi dan gesit, sehingga organisasinya juga bisa agile dan adaptable, itu harus memanfaatkan tadi kita bicara manajemen SDM atau manajemen human capital yang berbasis pada teknologi. Yang kedua berbasis pada data. Jadi kita harus bicara pakai data nih.
Nah, itu kalau dari hasil riset yang disampaikan oleh rekan-rekan di lembaga konsultasi yang tadi saya sampaikan tadi di 2021. Nah, mari kita lihat sama-sama di sini. Saya mencoba melihat dari beberapa bacaan, ada beberapa poin yang mesti dilihat. Jadi pertama definisinya supaya seragam dulu ya Bapak Ibu sekalian. Yang namanya digital tadi teknologi driven human capital management sama data driven human capital management itu kan harusnya berbasis pada teknologi yang saat ini disebut sebagai teknologi digital atau dikatakan sebagai digitalisasi pengelolaan human capital. Itu ada proses menggunakan teknologi digital, jadi bukan analog lagi, untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mentransformasikan fungsi dan praktik pengelolaan modal manusia. Ada dua hal yang mesti dilihat di dalam proses ini yang perlu kita camkan bersama. Satu, yang namanya digitalisasi pengelolaan human capital, saya kasih bold nih, tidak hanya memindahkan aktivitas manual pengelolaan modal manusia jadi teknologi. Jadi yang tadinya tulis tangan, sekarang pakai komputer. Enggak hanya itu. Itu yang kadang suka salah kaprah tuh Bapak Ibu. Kan udah berbasis teknologi kita sudah pakai digital. Itu buktinya semua sudah di print, keluar, dan sebagainya. Dicetak, semuanya sudah online. Ya, tapi enggak hanya cuma itu. Belum berarti kita melakukan proses digitalisasi. Kalau hanya sekedar sampai batas mengganti proses yang tadinya dilakukan secara manual menjadi pakai komputer. Itu baru proses otomatisasi aja atau otomasi aja. Jadi orang suka salah kaprah tuh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Saya jawab di nomor 3. Bahwa yang namanya digitalisasi pengelolaan human capital itu tidak hanya sekedar otomasi, tapi juga perubahan pola pikir atau juga mindset dari para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu yang mulai dari atas bawah sampai customer juga. Itu kalau katanya Pak Benke di 2013 disebut sebagai pola pikir digital atau digital mindset. Ini yang jadi fondasi kalau kita mau bicara digitalisasi. Karena mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau ambil contoh mudah-mudahan bisa cepat ya saya sampaikan. Banyak perusahaan yang sudah berbasis teknologi. Saya pernah ada di satu perusahaan ya. Bukan konsultasi, saya lagi diskusi banyak itu ya, sedikit ngobrol. Kebetulan saya lagi terkasih training di mereka. Terus dia cerita bahwa dia sudah menginvest sistem informasi termasuk di dalamnya SDM dengan rupiah yang cukup besar, ratusan juta. Tapi dalam prosesnya rupanya updating data yang dilakukan oleh para karyawan karena diberikan kesempatan mandiri untuk selalu mengupdate data, nggak jalan. Contoh sederhana aja, mau ambil cuti di perusahaan tersebut, itu tetap masih pakai lembar. Nanti lembarannya itu begitu diisi, di-approve, baru dibawa ke bagian SDM-nya, lalu kemudian atau istilahnya HC-nya, lalu kemudian sama HC-nya di-key-in, di-input. Nah, terus gimana tuh gitu ya? Proses yang namanya digitalisasinya itu sendiri. Gitu kan? Tapi contoh sederhana aja sekarang. Kalau kita punya smartphone, sudah berapa persen sih kita manfaatkan smartphone kita untuk kegiatan kerja yang sesuai dengan tanggung jawab kita atau role kita? Hasil riset mengatakan rata-rata baru sampai sekitar ada 40-60%. Jadi masih ada lebihannya yang sebenarnya masih bisa lebih smart lagi tuh handphone kita tuh. Nah, itu bicaranya bukan masalah otomasinya, tapi bicara terkait dengan pola pikir. Tuh. Nah, terus sekarang kita bicara berarti fondasinya berarti adalah bicara digital mindset yang nanti akan menghasilkan apa yang disebut sebagai kompetensi digital. Kemampuan kita untuk melakukan proses digitalisasi. Itu ada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. 3. Ya. Terus di SDM sendiri rupanya setelah saya pelajari yang namanya digitalisasi itu dibagi menjadi 3 bagian besar nih Bapak-Ibu sekalian. Pertama yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan yang disebut sebagai Human Resource Information System atau Human Capital Information System. Itu teknologi untuk pengelolaan data SDM kita. Datanya dikelola, jadi bisa masuk di review, kemudian nanti diubah, kemudian juga nanti ditambahkan, dikurangi gitu ya, diedit dan sebagainya. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, teknologi yang digunakan untuk penerapan fungsi-fungsi pengelolaan
human capitalnya sendiri atau otomatisasinya, atau ada yang mengatakan otomasi. Itu misalnya saja kayak kalau di pelatihan ada yang namanya learning management system, lalu kemudian ada e-recruitment, ada misalnya saja 360 degrees performance management berbasis pada komputer, penilaian 360 derajat. Ada misalnya berbicara terkait dengan e-development, misalnya pokoknya pakai II itu depannya tuh ya, elektronik gitu ya. Nah, itu fungsinya. Mulai dari perencanaan SDM sampai pengelolaan SDM sampai pensiun gitu ya, yang dikelola. Pada waktu teknologi itu digunakan untuk bisa mereplace fungsi-fungsi yang manual, dia memanfaatkan sumber daya data dari SDM kita. Jadi Iya. keduanya harus tercapai. Oke. Lalu kemudian teknologi yang ketiga adalah teknologi yang terkait dengan future, kesiapan kita untuk melihat SDM kita ke depan, kebutuhan untuk berkelanjutan, pemenuhan human capital di masa depan. Ini yang nanti judulnya misalnya ada people analytic. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Tantangannya apa? Nah, tantangannya tuh banyak. Kalau kita bicara digitalisasi ini, Bapak Ibu nanti bisa kita bahas sama-sama ya, dari mulai perubahan pola pikirnya sendiri, itu di internal sampai dengan tantangan eksternal. Nah, itu benar-benar menjadi suatu tantangan yang ada. Nanti kita bisa bahas bersama-sama nih, bisa dari kesiapan teknologi, kalau ini. Tapi yang mau saya sampaikan di sini lagi nih, Bapak Ibu sekalian. Rupanya dari hasil diskusi apa yang saya coba pelajari, digitalisasi pengelolaan human capital itu paling banyak tantangannya malah internal dibandingkan eksternal. Ini coba lihat aja nih, dua eksternalnya. Masalah teknologinya yang berubah-ubah sama perubahan dari pasar tenaga kerjanya. Kalau mau cari orang-orang yang punya talenta di digital. Internalnya seabrek nih. Dari mulai motivasi, pengelolaan keamanan, pengembangan kompetensinya, resistensi, karena nggak semua orang mau pakai teknologi digital dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi ketantangan seperti ini? Ini ada dari rujukan yang saya ambil, ada sekitar 6 hal yang bisa dipakai sebagai antisipasi. Dari mulai visi yang jelas, kepemimpinan tadi kita bahas, manajemen perubahan yang terencana, keterlibatan dan komitmen, sampai dengan peningkatan kompetensi digitalnya sendiri. Nah, saya terakhir nih Mas Yusuf ya, saya izin ya. Jadi sekarang ke depannya nih, isu apa yang bisa kita diskusikan? Pertama, bahwa gitu ya, dengan adanya teknologi digital yang digunakan, ada kemungkinan peran dari divisi lah atau departemen human capital itu berubah, berkurang, bahkan kalau bisa. Bahkan ada beberapa yang nanti pindah perannya ke manajer lini alias para atasan. Nah, terus posisi SDM nanti akan seperti apa? Kedua, tuntutan untuk bisa mempunyai akses yang lebih besar ke sumber daya teknologi. Kalau saya misalnya jadi karyawan, maka saya pengennya saya bisa atur data saya sendiri. Dari manapun, seberapapun, kapanpun, anytime, anywhere, how much-nya juga terserah kita. Itu nanti akan jadi masalah di proses privacy dan compliance-nya. Yang ketiga, gimana caranya teknologi digital yang kita gunakan itu harus bisa terintegrasi dengan the whole system. Mulai dari yang bisnis sampai dengan bagian fungsi-fungsi seperti marketing dan sebagainya. Nah, terus bagaimana tim HC-nya sendiri nih? Yang tadi kan karena ada perubahan, bertransformasi, dia harus di reskilling dan upskilling. Itu ya. Lalu kemudian yang berikutnya ada prioritas. Prioritas nih, mana nih? Kan kita concern terhadap investasi ya. Mana sih yang paling penting untuk dilakukan digitalisasi di dalam SDM kita? Nah, itu juga sekarang jadi isu. Nah, nanti isunya itu akan masuk ke yang berikutnya. Apakah mau bangun sendiri atau kita mau beli jadi software, hardware-nya sehingga nanti tinggal diterapkan, atau kita mau rent aja, outsourcing. Karena sekarang banyak juga penyedia jasa yang mengelola service dari pengelolaan SDM, teknologinya. Gitu. Lalu yang terakhir adalah pemanfaatan informasi yang masih jadi isu sekarang adalah yang saya rasa belum adalah bagaimana memanfaatkan informasi SDM kita saat ini untuk bisa dipakai di masa depan. Membuat prediksi. Misalnya contohnya kira-kira 10 tahun lagi kita butuh tenaga kerja yang seperti apa sih kompetensinya. Nah, itu harusnya bisa keluar dari informasi SDM yang didukung oleh teknologi human capital kita. Itu.
Nah, rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya masih ada atau sedikit lagi atau gimana? Sudah habis, Pak. Habis ya. Baik, terima kasih. Nggak kerasa ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa diambil. Nah, ini terakhir. Terakhirnya nanti saya tutup aja buat closing saya. Silakan, Pak Cum, saya stop share ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Hmm. Ica atas sharingnya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tadi disampaikan juga dari dasar bahwa apa sih sebenarnya digital transformation gitu ya, digital transformation untuk human capital gitu kan. Hmm. Kira-kira akan kemana nih gitu kan. Tadi juga disampaikan terkait pentingnya data driven dan semacamnya. Nah, nanti kita akan bahas lagi dengan Pak Ica di sesi tanya jawab. Nah, nggak kalah kerennya ini Bapak Ibu, kita sambut juga pembicara kita yang kedua, Ibu Cici. Kami persilahkan Ibu. Oke, terima kasih Pak Yusuf, Om Ucup. Suara saya terdengar jelas ya? Dengar jelas Bu? Oke, langsung saja. Oke, izin share ya. Oke, slide-nya sudah terlihat dengan jelas. Jelas Bu Cici. Oke, ya sebelumnya salam kenal lagi ya di sini untuk teman-teman semuanya. Ya, kita mau bahas tadi yang sudah tadi secara konsep sudah dijelaskan juga ya sama Pak Ica ya, masternya lah ya, Bapak dosen kita. Sudah cukup lengkap menurut saya ya, karena beberapa slide saya juga ngambil poin-poinnya seperti itu ya. Jadi saya ini background-nya memang IT gitu ya. Kalau saya boleh bercerita, IT dulu kerja di Astra, kebetulan support HC gitu kan. Sampai sekarang pun saya jadi part of HCIS lah seperti itu ya. Jadi eh, slide saya lebih banyak ngambil poin-poin yang memang menurut saya itu yang saya rasakan gitu ya. Saya udah implementasi almost ya 20 tahun ya. Jadi yang saya sharingkan di sini adalah poin-poin yang memang saya rasakan dan perlu dan yang mau saya share juga kepada teman-teman semua. Oke, jadi tadi udah di-describe juga transformasi digital adalah proses perubahan ya yang melibatkan teknologi digital untuk mengubah cara kerja atau beroperasi hingga berinteraksi dan well integrated ya. Lalu transformasi digital human capital adalah transformasi dari proses human capitalnya sendiri ya, lebih spesifik menjadi otomatisasi menggunakan data atau data driven ya. Tadi udah di-describe juga sama Pak Ica ya. Jadi transformasi ini merupakan suatu metamorfosis ya, proses metamorfosis yang melibatkan whole ya. Jadi whole di dalam organisasi secara utuh. Nah, mengapa sih kita harus melakukan transformasi digital ya? Nah, tadi juga udah jelaskan juga tuh mau Pak Ica, makanya kayaknya nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi impact-nya apa? Karena industri ini tuh kita tuh sangat fast ya. Sekarang berubahnya tuh cepat banget gitu ya digital. Nah, industri juga dituntut untuk itu ya, khususnya human capital gitu ya. Jadi kalau kita ngerekrut SLE-nya pun lama gitu ya, itu udah pasti kalah kalah cabut gitu ya dari dibandingkan dengan HR yang lainnya ya. Jadi poin satu, kenapa sih kita harus transformasi digital? Ya, yang pastinya meningkatkan efisiensi dari operasional ya, yang tadinya mungkin dilakukan prosesnya secara manual, by paper. Nah, sekarang sudah paperless, sehingga otomatis akan mengurangi OPEX ya. Lalu poin kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik gitu ya. Jadi HR pun penting nih gitu kan. Chief kita untuk HR tuh untuk mengambil keputusan itu tuh pada saat proses mungkin mutasi, promosi ya. Dia tuh harus benar-benar firm orang yang mau dimutasikan dan dipromosikan itu adalah orang yang tepat ya. Oleh karena itu kita harus provide, HC udah bisa juga memprovide data yang akurat gitu ya, sehingga mengurangi resiko ya, tidak menempatkan orang di tempat yang salah, melainkan sudah menempatkan orang di tempat yang benar sesuai dengan kompetensinya.
Nah, lalu inovasi produk dan layanan ya. Jadi dengan kita bertransformasi untuk beberapa proses di HC, otomatis itu akan berinovasi ya secara produk gitu ya. Misalnya kalau tadi absensinya dilakukan, tadi dibilang sama Pak Ica contohnya, dia masih absensinya manual. Nah, sekarang udah tinggal buka handphone ya kan, lalu dia lakukan absen by mobile-nya. Nah, otomatis itu salah satu contoh inovasi produk dan layanan ke customer kita, yaitu karyawan kita ya. Mereka dapat dengan mudah melakukan proses transaksi absensinya. Lalu berikutnya keunggulan yang kompetitif gitu ya. Contoh mungkin proses hiring gitu ya, proses hiring. Nah, banyak orang yang antri kan ya mau cari pekerjaan. Ya, SLA kita tuh juga harus cepat gitu ya. Jangan sampai perusahaan yang lain itu kasih SLA 1 hari, kita 7 hari gitu kan. Sedangkan orang yang sedang cari pekerjaan pasti butuh jawaban yang cepat kan. Jadi siapa yang cepat jawab confirm dia diterima, pasti dia ke situ duluan gitu ya. Jadi itu salah satu transformasi digital ya, benefitnya membuat keunggulan yang kompetitif dibandingkan perusahaan yang lain. Lalu apalagi pertumbuhan pendapatan gitu ya, di mana dengan tadinya mengurangi OPEX ya, karena ini konsepnya HC ya, karena HC itu kan belum bisa jadi profit center ya. Nah, tetapi kita bisa mengurangi OPEX gitu kan. Mengurangi OPEX secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Lalu peningkatan pengalaman pelanggan ya. Jadi, tadi contohnya kayak absensi yang tadinya hard copy sekarang manual. Otomatis secara user experience-nya juga berbeda gitu ya, karena karyawan diberikan kemudahan. Lalu poin terakhir, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tadinya paper jadi paperless sehingga tidak butuh kertas. Ya, secara tidak langsung itu kita memberikan kontribusi untuk lingkungan kita karena kita tidak boros penggunaan kertas seperti itu. Ya, next. Nah, tahapannya proses digitalisasi itu apa aja sih ya? Yang pertama, yang pasti itu harus align to business. Ya, jadi pada saat kita mau membuat transformasi digital, itu kita harus tahu dulu strategi bisnisnya apa. Ya, kalau di perusahaan saya itu karena jualan ya, kita leasing, jualan. Nah, ada namanya target profit gitu kan. Nah, target profit sekian T misalnya gitu kan. Nah, untuk itu apa sih yang kontribusi yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi, proyek-proyek transformasi digital yang kita harus idekan itu memang harus align to business supaya dapat buy-in dari manajemen ya. Nah, poin keduanya kita brainstorming gitu ya. Brainstorming prosesnya secara aktif. Nah, untuk meningkatkan profit dari sisi SDM ini nih, dari sisi divisi HC, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, contohnya mungkin dengan mengkontrol productivity karyawan, gitu kan ya. Supaya yang mungkin performance-nya lagi turun, ya kan, udah mau kuning gitu ya, kalau ibarat lampu merah, hijau, merah, kuning, hijau, ya udah di kuning, udah agak-agak performance-nya turun, productivity turun, kita HC bisa kasih booster, entah apa itu supaya dia bisa hijau lagi ya. Jadi harus brainstorming proses, jadi cari yang tepat ya. Nah, poin 3 tadi proses mana yang akan dilakukan BPR. Jadi terkait tadi hasil brainstorming pasti akan muncul banyak ide gitu ya. Nah, itu kita tentukan mana nih yang mau kita lakukan BPR atau Business Process Engineering ya. Nah, bagaimana proses proses brainstorming ini bisa berjalan dengan tepat ya? Itu kita harus kolaborasi, kita harus sharing proses. Jadi kalau terkait dengan digitalisasi HR, itu harusnya thinker-nya itu nggak hanya dari HR, kita harus ambil juga beberapa narasumber atau SME itu dari pihak-pihak yang terkait. Contoh kayak tadi, misalnya mengukur productivity gitu ya, berarti kita harus kerjasama dengan mungkin sama divisi marketing ya, sales and marketing gitu ya. Terus IT gitu kan, karena mungkin produk untuk data untuk productivity selama ini di lognya masih lewat aplikasi depan yang dimanage oleh IT gitu ya. Jadi semua pihak-pihak yang saling berkaitan itu harus diajak kolaborasi. Di sini nggak ada yang namanya harus ditanamkan, tidak ada yang namanya Superman, tapi super team ya. Jadi harus jalan tuh kolaborasinya. Lalu yang poin kelima,
harus bentuk tim gitu ya untuk menjalankan dan memonitor proses baru secara berkesinambungan ya. Jadi namanya suatu project biasanya memang ada namanya project charter ya, mulai dari komitenya sampai ke bagian paling bawah eksekutornya atau bagian teknikalnya gitu ya. Nah, lalu keenam, proses yang baru dilakukan itu harus dilakukan secara konsisten sampai proses tersebut sudah menjadi cara kerja yang baru, gitu ya. Jadi setelah produknya itu go live, gitu kan, itu harus dimonitor, ya kan. Kalau di dunia IT ada namanya PIR, Post Implementation Review, gitu ya. Jadi dipastikan bahwa pertama produknya itu memang sudah running smooth nih dipakai, tidak ada yang namanya error sistem, gitu kan. Dan juga harus dipastikan memang datanya itu bertumbuh ya untuk memastikan juga bahwa memang aplikasi yang baru ini sudah dipakai dengan baik dan benar. Oke. Nah, lalu bagaimana sih agar digital transformation ini bisa berjalan dengan baik gitu ya? Nah, poin satunya harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi tadi kan udah brainstorm, udah putusin mau apa sih yang mau kita digitalisasikan gitu kan ya. Nah, misalnya tadi untuk meningkatkan produktivitas karyawan gitu kan. Nah, itu tujuannya harus jelas gitu. Jadi jangan kemana-mana gitu ya. Harus define tujuan yang jelas juga. Terus yang kedua, harus ada support. Ya, supportnya dari mana? Supportnya nggak hanya dari tim IT, tim teknikal gitu ya. Tapi harus yang paling penting juga harus ada support dari karyawan dan manajemen. Kalau lebih bagus lagi sampai C-level gitu ya. Karena apa? Karena kalau dari sisi karyawan, karena kan dia nanti yang jadi pelaku gitu ya. Nah, fungsi si manajemen juga paling penting untuk memberikan pengarahan dan bimbingan gitu bahwa digitalisasi ini ujung-ujungnya untuk perbaikan proses dan untuk sesuatu yang lebih baik gitu ya. Nah, ketiga tadi yaitu brainstorming ya. Tadi saya bilang harus SME-nya jangan hanya dari satu sumber, dari satu divisi, ajak semua yang memang ada bersinggungan seperti itu. Lalu yang keempat, kita harus memprioritaskan ide ya. Jadi pada saat kita bikin project tadi misalnya meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, step by step-nya apa yang harus di-build gitu ya. Lantai satunya apa yang harus dibikin? Lantai duanya, lantai tiganya, mungkin sampai lantai empatnya udah lebih ke dashboard ya, display terkait dengan productivity si karyawan tersebut. Nah, yang lima apa? Budaya digital ya. Jadi culture-nya ya. Jadi tadi udah dijelaskan juga sama Pak Ica bahwa yang paling penting itu tuh bukan teknologinya gitu ya. Kalau teknologi sekarang tuh banyak tuh konsultan yang untuk kita gitu kan, asal ada duit gitu kan, kita bisa bayar konsultan jadi gitu kan, cuman dipakai atau enggak ya. Nah itu jadi yang paling penting itu adalah si people-nya, karyawannya gitu ya, itu supportnya harus paling banyak di situ. Lalu nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya, jadi align to business. Jadi harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi kita harus mengidentifikasi visi misi, nilai dan strategi organisasi, khususnya yang terkait dengan SDM-nya ya. Jadi pada saat perusahaan itu bikin visi misi kan bisa dilihat tuh yang bersinggungan sama HC. People modelnya seperti apa yang kita butuhkan ya. Nah, terus yang kedua, kita harus mengidentifikasi juga kondisi eksternal dan internal organisasi yang terkait dengan SDM-nya sendiri, gitu ya. Jadi kita juga harus melihat people model karyawan kita itu saat ini seperti apa, supaya jika kita bisa membuat digital transformation yang bisa wrap up itu semua, HR itu pasti terbaik untuk project digitalisasi karena HR itu udah bukan as supporting tapi as a strategic partner untuk perusahaan. Lalu support dari karyawan sampai manajemen ya. Jadi yang pasti harus ada trust dulu dari manajemen ya. Kalau saya boleh sharing, saya bekerja di suatu perusahaan waktu join itu dikasih PR ganti
core system di HR gitu kan dalam waktu 5 bulan gitu kan. Nah, tetapi ini manajemen belum ada engagement nih terhadap ini. Mungkin karena trauma ya selama ini mungkin pernah beli produk tapi ternyata kok cuman tadi yang disampaikan Pak Ica ya, cuman jadi database, cuman input, tapi proses logik dan lain-lainnya itu even di luar, terus nanti di-embed lagi, masukin lagi ke sistem. Jadi sistem itu, aplikasi itu hanya sebagai storage gitu ya. Nah, mungkin karena ada kekecewaan di sebelumnya ya sehingga agak susah tuh untuk teryakinkan untuk membeli sistem baru gitu ya. Nah, kita harus memunculkan trust dari manajemen khususnya level C kita ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah yang saya lakukan waktu itu adalah kita interview setiap SME gitu kan, lalu kita bikin DMAIC-nya gitu kan, sampai kita ambil kesimpulan bahwa memang ini harus ganti sistem, karena dengan sistem yang ada ternyata 80% masih proses dilakukan secara manual gitu. Jadi sistemnya hanya sebagai storage gitu ya. Jadi kita datang ke manajemen, ya kita sampaikan kendala yang saat ini terjadi dan kita hitung secara cost and benefit-nya gitu kan, cost pada saat kita investasi produk dan benefit yang didapatkan oleh perusahaan ke depannya ya, sama update. Jadi pada saat kita melakukan digital transformation ya itu harus melakukan update status itu secara rutin gitu ke manajemen ya, supaya manajemen juga kalaupun kita ada kendala mereka juga bisa support kita untuk goals project ini bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu poin berikutnya brainstorming ide dan prioritasi ide ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya itu yang kita harus lakukan itu mulai dari yang kecil dan sederhana ya. Jadi mulai dari ide yang membutuhkan effort kecil tapi memberikan dampak yang besar. Ya, contohnya apa? Ini saya kasih poin 1, ada poin 2, poin 3. Ini lebih menggambarkan kayak 1 yang lebih small effort, terus yang medium effort, poin 2, yang 3 lebih big lagi, lebih effortnya lebih besar gitu ya. Jadi jangan semua project itu pengen kita kerjakan. Jadi harus dibikin dulu secara pondasinya, blueprintnya, supaya nanti tidak tambal sulam. Kalau udah tambal sulam apa? Kalau udah tambal sulam, akhirnya manajemen akan berpikir, ini kok project nggak selesai-selesai, kok nambah biaya terus gitu. Akhirnya nanti sayangnya project baru di tengah jalan, udah disuruh stop gitu ya. Jadi kita mulai dari ide yang inovasi yang memberikan less effort tapi big impact gitu ya. Dan yang paling penting ini untuk proses digitalisasi ini di saat kita melakukan BPR ya, namanya suatu teknologi ya, nggak bisa ada kondisinya bias gitu ya, nggak bisa silo gitu. Jadi secara sistem hanya bisa true or false gitu ya. Jadi harus diberesin juga secara SOP gitu. Jadi kondisinya hanya bisa yes or no gitu supaya nanti secara sistem juga embednya lebih enak gitu ya. Nah, ini contoh beberapa aplikasi ya yang digitalisasi di bidang HR ya. Di perusahaan kita juga sudah beberapa feature kita sudah implement, contohnya kayak chatbot. Nah, ini sesuatu yang positif, di mana namanya HR ya, apalagi saya di HR bagian Departemen Services ya. Jadi banyak pertanyaan yang sifatnya repetitif atau berulang yang masuk gitu kan, which is itu bisa memakan satu call aja bisa 5 menit gitu. Gimana kita support hampir 5.000 karyawan, 5 menit kali 5.000 ya banyak ya. Akhirnya waktunya kita habis terkonsum untuk menjawabin telepon. Nah, kita pakailah feature chatbot ini ya, di mana karyawan bisa secara self-service itu melakukan proses tanya jawab gitu kan, bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Lalu di sini ada absensi online ya. Ini kita juga dulu mentransformasi dari manual, ya dulu ada sistem tapi masih manual ya, cuman proses kalkulasinya aja dari absen ke payroll-nya itu yang disistemkan gitu ya.
Nah, ini pun dulu proses untuk ngolah manual itu bisa 15 hari gitu kan, sampai dia feeding data ke payroll baru diproses. Setiap bulan seperti itu. Nah, sekarang kita melakukan re-engineering ya prosesnya, sehingga absensi ini sudah dilakukan secara digitalisasi, ya kan, cut off suatu tanggal tertentu udah ditarik oleh tim payroll untuk dilakukan kalkulasi perhitungan absensinya gitu ya. Terus lalu ada dashboard juga ya. Dashboard ini untuk kalau HR itu butuh yang namanya dashboard demografi ya, untuk kita melihat komposisi karyawan kita, pertumbuhan karyawan kita, dan juga tingkat turnover ya, supaya apa? Supaya ada indikator yang jelas. Jadi sifatnya itu HR bisa membuat suatu inisiatif yang sifatnya preventif ya. Jadi jangan nunggu turnover tinggi dulu baru kita bisa retain karyawan kita, enggak gitu ya. Jadi dari data-data yang ditampilkan dashboard ini bisa jadi suatu strategi, suatu informasi yang membuat HR membuat suatu strategi tertentu seperti itu. Nah, terus di sini ada feeds ya. Feeds itu ya namanya HR pasti banyak sharing banyak informasi ya terkait dengan kebijakan dan sebagainya. Ya sekarang karyawan itu kan bukan hanya karyawan ya, masyarakat kita pada umumnya kan suka mendapatkan informasi di dalam genggaman tangan mereka ya, which is gadgetnya mereka ya, apps mereka yang ada di gadget mereka. Nah, udah nggak zaman tuh namanya HR sosialisasi lewat email gitu kan ya. Apalagi mungkin untuk beberapa perusahaan untuk staffnya kayak misalnya sales, kayak kita di sini sales Armo itu nggak dikasih email gitu ya, karena mungkin terkait dengan cost ya. Jadi dengan kita berinovasi, mentransformasi gitu kan, dengan membuat suatu feeds di aplikasi apps HC kita itu memudahkan karyawan untuk mendapatkan informasi. Nah, terus kita juga bisa namanya membuat traceability tools gitu kan ya. Kita bisa embed itu juga di proses HC kita untuk melihat secara journey-nya nih karyawan dari awal hire sampai termination tuh seperti apa gitu. Dan pasti banyak insight-insight yang kita bisa ambil dan akhirnya kita dari sisi HR bisa menciptakan strategi baru ya. Lalu internet on things gitu kan. Nah, kalau di tempat saya nih lagi coba embed ini untuk apa? Untuk ini ya, untuk proses hiring gitu ya. Hiring sekarang itu HC apa namanya, filter karyawan itu nggak hanya ngelihat dari CV ya, macam-macam. Ada yang mungkin udah ngelihat ke Slick, even sampai ke sosial medianya untuk ngelihat karakteristik orang yang apply ini seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan beberapa feature teknologi yang ada, kita embed ke proses HC untuk dilakukan digitalisasinya. Nah, ini juga nggak kalah penting ya. Jadi harus supaya bisa sukses tadi, proses transformasinya itu harus dilakukan monitoring secara berkala. Ya, metodenya banyak ya. Ada via Scrum, ya kan. Atau juga kalau di tempat saya itu ada yang namanya culture cell ya. Jadi culture cell ini yang menginfluence ya, menginformasikan, menginfluence dan mengupdate gitu KHC secara berkala progres dari transformasinya. Toolsnya macam-macam ya. Ada Trello, ada Jira, ada yang mulai berbayar sampai yang gratisan juga ada. Gitu. Lalu budaya digital. Nah, ini yang paling penting ya. Digital mindset adalah itu cara berpikir atau mentalitas seseorang yang memungkinkan untuk menghadapi dan memanfaatkan teknologi secara optimal ya, dan berinovasi secara berkesinambungan ya. Jadi kita harus punya karyawan yang punya sikap terbuka terhadap perubahan gitu ya. Iya, Jadi betul. terus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah dan kemauan yang terus belajar ya. Jadi kalau udah punya digital mindset, dia punya karakteristik itu, dia akan haus terus berinovasi. Ya kan? Dia akan mencoba untuk memberikan idenya untuk motivasi gitu kan,
untuk berinovasi, lalu udah pasti produktivitasnya pasti meningkat gitu ya. Terus kalau kita udah punya digital mindset, itu peluang karirnya itu di luar itu tuh pasti lebih besar gitu ya. Dan kita pasti akan cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada, karena kita tahu ya teknologi cepat banget berubah, bahasa pemrograman cepat banget berubah gitu kan ya. Ya, kita punya developer di sini juga setiap tahunnya harus belajar bahasa-bahasa baru gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita harus punya karyawan yang memiliki digital mindset. Nah, ini PR banget di HC ya, karena kalau culture itu memang pegangannya HC gitu ya. Memang dipercayakan oleh manajemen untuk merubah gitu kan, merubah mindset karyawan ini supaya menjadi digital tuh ya. Nah, bagaimana sih cara kita meningkatkan digital mindset? Ya kan, kita bisa terus belajar gitu kan, cari peluang. Jadi ini secara self service ya. Kita kan sebenarnya bisa cari peluang untuk meningkatin pengetahuan, ikut kegiatan bisnis, proses engineering mungkin di kantor lagi ada project nih misalnya, ada project BPR gitu kan. Kalau di sini gitu, di sini kebetulan juga ada beberapa proses lagi BPR di perusahaan saya ya. Ditanya siapa yang mau gitu kan. Pertama kita udah ada sih beberapa SM yang kita poin gitu kan. Tetapi kita juga kasih peluang terbuka untuk karyawan untuk ikut serta. Siapa yang mau ikut proses? Nah, kalau ada challenge-challenge seperti itu, kesempatan seperti itu, jangan yang ngumpet. Harus secara semangat ikut dengan kepercayaan diri walaupun mungkin dengan keterbatasan yang ada harus ikut gitu ya. Terus ikut. Nah, bisa juga betul. Terus bisa juga banyak kursus online. Sekarang banyak YouTube yang menyediakan kursus online secara gratis, ya kan? Ya, yang penting tadi ada keinginan untuk belajar, ya. Terus ada juga di perusahaan, beberapa perusahaan, ya, pasti juga ada membuat kompetensi inovasi nih. Biasanya HC nih. HC berkolaborasi sama divisi strategik nih, strategic management di setiap perusahaan, bikin kompetisi inovasi. Karena apa? Kadang-kadang itu eh, level-level atas ini nggak tahu details kan ya, gitu kan, nggak tahu details. Nah ini nih level-level yang di bawah ini yang harus apa namanya harus ikut serta. Jadi kasih insight baru atau apa namanya insight baru atau informasi baru kepada manajemen bahwa ternyata ternyata ada proses ini yang harus diperbaiki loh, Pak, Bu, gitu ya. Terus berinteraksi, terus yang kedua berinteraksi dengan teknologi gitu ya. Kita harus bisa dapat menggunakan perangkat lunak yang baru, mencoba aplikasi baru untuk memahami lebih dalam mengenai kemampuan teknologinya ya. Jadi ini bisa kasih inovasi, renew SOP, menghilangkan proses manual menjadi sistem. Ya kan, jadi jangan buta sama teknologi. Jadi setiap ada proses yang menurut kalian itu wasting time gitu kan, SLA-nya bikin jadi panjang atau membuat OPEX tinggi, nah itu ajukan untuk hilangin proses manualnya menjadi digitalisasinya gitu ya. Terus ketiga, mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi banyak podcast-podcast juga di YouTube atau berita-berita di artikel internet yang tentang teknologi. Nah, itu jangan malas membaca. Terus tadi ikut kompetisi inovasi udah di-mention ya. Terus apa? Sosialisasi secara berkala feature baru di proses human capital ya. Jadi ini apa namanya dari sisi HC-nya ya, dari sisi HC-nya kita harus kalau ada feature baru gitu kan di proses human capitalnya juga kita harus secara rutin melakukan sosialisasi kepada karyawan kita. Lalu bergabung dengan komunitas digital ya. Jadi banyak komunitas ya online maupun offline berfokus pada teknologi untuk berbagi pengalaman atau sharing ya dan belajar bersama. Nah, jadi keberhasilan transformasi digital nih ya, berdasarkan pengalaman saya ya, mau perusahaan tersebut punya budget untuk beli tools sebesar-besarnya ya, besar mungkin bisa sampai miliaran ya, berani invest segitu. Nah, itu sebenarnya kalau itu paling cuman membuat proses transformasi digital itu berkontribusi hanya 20% gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah 80% soft skill-nya, people-nya ya. Betul. Jadi people-nya itu yang harus
apa ya namanya, di encourage lah ya, di encourage bahwa sebenarnya itu ya teknologi proses itu setelah digitalisasi itu bukannya menghilangkan mereka loh ya. Jadi HR bukan mau menghilangkan mereka gitu kan, tapi justru upgrade ya, tadi istilahnya Pak Ica Bisa. tadi Iya. mengupskilling ya, Mm-mm. mengupskilling apa namanya, kemampuan atau kompetensi dari karyawan. Karena mau nggak mau teknologi itu terus berkembang, mau nggak mau arahnya akan ada transformasi digital, mau Mm-mm. nggak mau memang harus belajar supaya apa? Supaya ya dia bisa survive gitu. Kita sebagai karyawan harus survive ya, namanya teknologi membantu kita kan gitu. Iya. Ya mungkin sekarang dulu kita yang mengerjakan input data, nanti ke depannya itu kita udah jadi yang tadinya admin udah bisa jadi analis gitu kan, untuk menganalisa atau ya operator dari tools tersebut gitu ya. Jadi yang harus ditekankan itu adalah keberhasilan transformasi digital itu adalah poin utamanya adalah dari keberhasilan ya, keberhasilan membentuk digital mindset Hmm. karyawannya gitu, people-nya, supaya bisa udah bisa mempunyai kemampuan digital savvy ya istilahnya sekarang ya, supaya secara transformasi nanti dalam perusahaan tersebut itu continuous ya, Hmm. continuous journey, jadi nggak stop di satu proses, continuous gitu ya, Hmm. sama kayak design thinking kan ya, pada saat ini yang didesain cocoknya ya segitiga gitu kan untuk kasih solusi. Ternyata kan muter kan, ya, seiring dengan proses perkembangan ekonomi dan sebagainya, faktor eksternal, ternyata udah nggak bisa ini lagi, harus didesain lagi. Ternyata nggak segitiga, tapi harus dibentuk lagi jadi segitiga. Seperti itu. Oke. Jadi Mm-mm. jadi intinya bahwa people-nya yang harus dibentuk dulu, Betul. Bu Cici, digital maaf, mindset-nya. masih banyak slide-nya Ibu? Ini terakhir ya, terakhir. Oke, Nah, oke. bagaimana kita bisa beradaptasi dengan digital ya? Jadi yang poin satu, menghilangkan ketakutan karyawan akan adanya sistem yang digital, lalu sosialisasi menyeluruh atas penggunaan sistem baru, mengkomunikasikan tujuan penggunaan teknologi untuk perusahaan, siapkan training yang tepat ya untuk karyawan, lalu kumpulkan feedback. Nah, ini yang paling penting juga, kumpulkan feedback dan evaluasi penggunaan sistem digitalnya supaya terhasilkan nanti one day produk yang sudah sempurna dan align kepada needs-nya kita. Oke. Sekian materinya dari saya, Mas Yusuf ya, Mas Ucup. Semoga teman-teman di sini bisa dapat insight baru dari materi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Cici atas sharingnya, luar biasa tadi ya Bapak Ibu, diceritakan pengalamannya Bu Cici ya, bagaimana melakukan transformasi itu, diberikan PR, di challenge oleh perusahaan sebelumnya gitu ya Bu ya, agar bisa langsung memberikan perubahan. Baik, kalau gitu Bapak dan Ibu sekalian, sesi selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita akan prioritaskan bagi yang raise hand ya Bapak Ibu. Mohon untuk raise hand. Nah, nanti akan langsung saya pilih Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya langsung ya Bapak dan Ibu. Oke, adakah yang ingin bertanya? Di itu kayaknya di chatbot ada tuh tadi saya lihat. Iya Pak. Oke. Kita prioritasin mungkin Bapak Ibu ada Yang yang raise hand dulu ya. Oke, silakan Bapak Hamzah. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Izin bertanya. Eh, Tadi sih saya lebih tertarik ke 80%-nya ya. Jadi 80%-nya itu dipengaruhi oleh people-nya atau karyawan itu sendiri. Nah, kalau tadi sih diarahkan bagaimana kemudian mempunyai digital mindset seperti itu, yaitu adalah karyawannya sendiri yang memiliki mungkin budaya atau kemudian perilaku ya, perilaku atau behaviornya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kalau misalkan itu kebalikan, misalkan nih kita di antara, misalkan di dalam satu organisasi yang memiliki visi yang sama atau goals yang sama itu hanya sebagian kecil. Kemudian misalkan nih dari level
manajerialnya mungkin itu masih belum ngeh begitu. Masih ya ibaratnya kalau cara ini masih bagus, relevan, ngapain harus berubah Hmm. seperti itu. Nah, Hmm. itu kan menjadi challenge tersendiri. Nah, kira-kira misalkan saya sebagai HR atau HC, langkah apa sih yang ibaratnya dengan kondisi seperti itu yang bisa saya lakukan? Jangan sampai, ini kan juga beresiko ya, jangan sampai itu persepsinya, lo ngapain mau ngajarin saya gitu. Atau misalkan Oh. kita memberikan data, misalkan saya pernah ikut loh Pak seminar seperti ini loh gambarannya apa sih, misalkan tadi disampaikan benefitnya seperti apa. Hmm. Tetapi untuk merubah mindset itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yes. Mungkin itu Hmm. pertanyaan saya, terima kasih. Baik, baik, terima kasih Pak Hamzah atas pertanyaannya. Mungkin boleh dari Pak Ica dulu biar Oh, Bu Cici istirahat. istirahat. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Saya mencoba menjawab dulu dari kacamata Aceh. Pak Hamzah, saya itu percaya bahwa semua orang akan bisa termotivasi untuk meningkatkan dia punya kemauan, perilaku, dia punya keterampilan ataupun juga pengetahuan kalau dia merasakan ada manfaat buat dia. Jadi what's in it for me-nya gitu ya istilahnya. Atau ambak istilahnya kalau di bahasa Indonesia ditulis ambak, apa manfaat bagi aku. Nah, itu yang selalu ada. Selalu akan seperti itu, Pak, di dalam manajemen perubahan. Jadi kalau dia pikir ada manfaat, maka dia akan dia akan ikut tuh, Pak. Nggak seperti yang tadi Pak Hamzah kan katakan, ngapain yang sekarang aja udah oke, ngapain perbaiki. Jadi karena dia belum mendapatkan atau belum bisa mendapatkan informasi terkait manfaat kalau nanti dilakukan proses digitalisasi tadi gitu ya. Oleh karena itu, pertama yang perlu dilakukan oleh kita adalah memberikan pemahaman manfaat yang ada. Jadi saran saya nggak, tadi kalau Bu Cici udah katakan juga kan, jadi disosialisasi gitu ya. Ini kalau ujung-ujung baru dikasih teknologi terus langsung dikasih kerjaan, ya ngambek Pak biasanya orang seperti itu. Jadi pertama itu dulu. Nah, kedua, biasanya orang resist karena punya kekhawatiran. Ada kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi kan. Takut nanti pekerjaannya hilang. Nanti, wah kalau semua anak buah udah bisa ngerjain sendiri, terus nggak perlu manajer dan sebagainya. Nah, faktor kedua yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi kekhawatiran tersebut. Itu kalau dalam teori kekhawatiran itu disebut sebagai resisting force-nya. Jadi tugas kita adalah mengurangi resisting force, lalu menambahkan faktor pendorongnya, Pak. Misalnya, teknologinya rupanya melibatkan dia pada waktu pengembangannya. Dia itu dalam arti tadi yang resist tadi ya, misalnya manajer. Atau misalnya saja pada waktu dia mau misalnya saja pada waktu dia mau mencoba, kita menggunakan teknologi yang mudah untuk dipakai gitu ya. Sesuatu yang dipraktekannya juga mudah, jangan yang langsung sulit karena nanti jadi tadi menjustifikasi benar kan, jadi susah kan, jadi nggak mau dia belajar lagi. Nah, itu contohnya bagaimana kita mengurangi resistensinya. Nah, itu yang biasa lihat. Kemudian yang ketiga prioritas, Pak. Jadi prioritas itu melihat dari sisi persoalan dia. Jadi sebenarnya selama ini apa sih yang menjadi masalah dia dalam hal ini misalnya pengelolaan anak buahnya gitu atau human capitalnya yang sebenarnya nanti bisa dibantu pakai teknologi. Jadi nanti kan kita bisa jualan. Nah, itu nanti nggak terjadi lagi tuh Pak atau Bu karena teknologi kita begini gitu. Jadi 3 tuh Pak. Masalah terkait dengan manfaat buat yang bersangkutan, ketiga mengurangi resiko ketidakpastian tadi, kedua yang ketiga adalah tadi menjawab permasalahan yang terjadi pada dirinya gitu ya sehingga itu bisa mudah-mudahan sih bisa nanti dia memahami dan juga mau ikut terlibat dalam hal itu tadi digitalisasi lah kira-kira kalau dari saya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ica atas jawabannya cukup lengkap. Silakan Bu Cici jika ada tanggapan dan ditambahkan. Oke, Mas Hamzah. Ya, sebenarnya saya juga udah pernah mengalami itu di 2018 ya. Sampai bolak-balik ke direksi presentasi gitu kan. Cuman ya kita dengarkan aja. Jadi concernnya mereka. Jadi memang
apalagi di case saya, perusahaan saya itu sempat trauma, jadi udah beli produk mahal, tapi ternyata masih 80% prosesnya masih manual ya, gitu. Dikirain udah beli sistem segitu mahal, HC udah less itu administratif yang manual gitu kan. Jadi ya kita dengar ya, jadi terhadap resistensi itu memang ada baiknya itu intinya orang resistensi pasti ada reasonnya gitu kan. Kayak tadi mungkin trauma manajemen saya. Terus dari sisi karyawan mungkin ya dia keluar dari comfort zone-nya. Orang saya pun ada orang loh yang manual kayak ngolah data absen itu 15 hari buat dia itu nyaman aja gitu kan. Repetitif, dia nggak sadar itu sebenarnya apa ya seiringan dengan waktu ngurangin value dia gitu kan ya. Jadi karena kebiasaan dia berasa nyaman dengan pola kerja yang sekarang, terus ada rasa takut, mungkin takut digantikan oleh sistem dan lain sebagainya ya. Jadi yang pasti kita dengarkan dulu, gali ceritanya ya dari level manajemen, dari sisi karyawan. Nah, habis itu kita cari nih workaround-nya apa. Kalau dari sisi manajemen itu kemarin itu concernnya dari sisi kayak biaya berapa sih gitu kan. Terus benefit yang didapatkan apa sih? Misalnya proses digitalisasi di rekrutmen, memang SLA jadi berapa? Memang reduce OPEX-nya jadi berapa gitu kan. Terus nanti terhadap admin rekrutmennya setelah ini udah by system, ini nanti job desk-nya jadi seperti apa gitu kan. Jadi dia ada concern gitu, jangan sampai nanti waduh nanti di PHK lagi gitu kan, di demo lagi gitu kan. Enggak, jadi nah itu yang kita kasih jawaban seperti itu, tapi gali dulu concernnya apa gitu ya, supaya kita dibuy-in gitu. Paling dari saya tambahannya itu, Pak Mas Yus. Baik, luar biasa Bu Cici atas tambahannya. Gitu kurang lebih Pak Hamzah, kurang lebih bisa dimengerti ya? Iya, terima kasih, Oke. sangat bermanfaat. Baik, sama-sama Pak Hamzah. Baik, selanjutnya apabila Bapak Ibu ada yang raise hand, karena keterbatasan waktu, kita mungkin hanya satu penanya lagi ya Bapak dan Ibu. Adakah yang mau raise hand? Kalau enggak, saya mungkin ditunggu aja ya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Baik, kalau gitu saya tanya yang dari chat saja. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Bapak Nugroho Susilo ya. Cuman mungkin saya recap aja. Jadi sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak Nugroho ini adalah PR-nya adalah di aspek people ya. Tadi kita menyampaikan bahwa mindset dan juga culture gitu ya. Jadi PR. Nah, sebenarnya bagaimana sih tips trik sebagai seorang leader untuk menggerakkan human capital yang mendukung gitu. Jadi juga di materi Bu Cici juga ada materi terkait harus membutuhkan support dari semua karyawan, even juga sampai ke C-level gitu ya. Nah, bagaimana sih tips triknya gitu, terutama ketika kita di posisi leader gitu. Mungkin dari Bu Cici dulu. Oke, dari sisi leader yang pasti memberi arah dan tujuan yang jelas ya. Jadi dikasih poin nih tujuan digitalisasi nih apa nih gitu ya, supaya bisa dibuy-in sama ya kita kasih kesempatan nih untuk karyawan mungkin sampai level admin untuk ikut dalam proses tadi BDR tadi lah ya, proses brainstorming, mungkin bikin blueprintnya, diajakin gitu supaya dia pun engage terhadap proyeknya seperti itu. Dan yang pasti selama journey transformasi itu kan pasti banyak kendala ya, technical lah, people-nya lah. Nah, itu dukungan kita juga harus apa ya, sebagai atasan memang harus suportif ya, nggak hanya dari sisi mungkin support dari sisi oh ada technical problem ini, oke, saya raise ke konsultannya atau apa. Enggak, tapi juga kita kasih dukungan moral lah ya kepada mereka supaya mereka masih tetap konsisten. termotivasi lah untuk proses ini gitu. Itu aja dari saya Mas Yusuf. Oke, baik. Terima Terima kasih kasih. Bu Cici. Selanjutnya Pak Ica ada yang ditambahkan? Oh, ya terima kasih. Saya tambahkan sedikit tadi dari seperti tadi Bu Cici katakan ya dengan Pak Nugroho ya tadi ya Pak Nugroho bahwa ada visi dan misi yang jelas gitu ya. Ya, saya tambahkan satu lagi adalah jadi role model Pak. Tipsnya. Jadi contoh yang langsung. Jadi kalau misalnya kita mau minta teman-teman kita atau anak buah kita itu menggunakan atau juga ikut serta di dalam mengembangkan, ya kitanya juga harus terlibat. Nah, untuk itu berarti kita kan harus melakukan upskilling terhadap kita sendiri sebagai leaders ya.
kita harus belajar juga tuh. Makanya ada tadi kan konteks yang namanya pembelajaran berkelanjutan. Karena kalau misalnya cuman hanya mendugaskan tanpa kasih role model, rasanya sih akan susah kalau zaman sekarang ya. Maunya dapat contoh dulu dong. Panutanku kan gitu katanya ya. Lalu yang kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan men-challenge proses yang ada. Jadi kita mencoba mencari dari yang selama ini dikerjakan, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan, sama seperti tadi itu yang saya sampaikan. Nah, hambatan itu yang kemudian kita harus jawab dengan kita mau manfaatkan teknologi ini gitu. Kita mau manfaatkan transformasi ini supaya yang tadinya mereka jadi capek-capek itu nggak jadi. Kan seperti kayak Gojek itu kan sekarang ini kalau saya ambil contoh ya, Gojek itu menjadi populer karena salah satunya ada menjawab kesulitan dari para para penumpang Penumpang. Gojek. Karena kalau dulu kan kalau mau cari Gojek kan nunggu di pinggir, Hari di terus mesti pangkalan. transaksi tawar-menawar dulu gitu ya. Hmm. Kadang harganya nggak standar gitu ya. Terus motornya juga sama pengemudi nggak standar. Nah, itu kan yang dijawab oleh Gojek sehingga sekarang menjadi sesuatu yang populer. Lalu kemudian yang terakhir adalah jangan lupa reward-nya, Pak. Reward tuh penting ya. Reward tuh nggak harus selalu dalam bentuk finansial ya. Sesuatu yang bisa bikin bahwa apa yang dikerjakan oleh yang bersangkutan itu rupanya punya dampak atau juga punya pengaruh terhadap kegiatan secara total. Nah, itu juga perlu jadi. Ya, kalau saya bilang kalau cuman kalau bisa bagus-bagus tepok di bahu udah jalan mungkin ya, atau ya sesekali kalau sekarang apa istilahnya Bu, dibeliin snack gitu ya, Beliin jajanan kopi gitu ya, kalau gitu beliin ya. kopi itu aja kayaknya juga udah bisa membuat. Jadi yang mau kita perlihatkan kan adalah perhatian bahwa kita senang mereka terlibat. Nah, itu yang ada. Ya syukur-syukur kalau ada dampaknya ke yang finansial itulah. Tapi kan itu kan jangka lama ya. Biasanya kan kalau mau bikin orang semangat jangka pendek dan punya dampak itu ya, biasanya seperti itu. Kira-kira tambahan saya dari saya itu, Pak. Minimal kenyang gitu ya, Pak ya. Iya. Seandainya minimal kenyang gitu. Iya, udah nggak dikasih reward, disuruh kerja, atasannya pulang. Waduh. Pusing Ini jadi banget ya, dikerjain nggak ada nggak ini? contoh, wah bingung. Oke. Kalau saya tambahin ya, Pak. Ya. Kalau di MTF sendiri, iya benar. Memang kita nggak bisa selalu mengeduket karyawan kita itu pakai duit gitu ya. Iya, Kalau di kita betul. itu yang terlibat sama proyek inovasi gitu ya, kayak di proses BPR itu kan salah satu proyek inovasi lah ya, transformasi digital itu tuh kita kasih poin lebih di PA-nya, penilaian karyawannya. Ya mungkin nanti kalau dia continuous gitu kan, ujung-ujungnya ya dia akan punya performance bagus, dianggap ya inovatif nih karyawan, pasti secara HR itu pasti akan ditandain ini buat kader lah seperti itu. Nah, bisa juga buat intinya buat poin PA-nya penilaian. Dilirik juga bisa jadi succession planning ya, Bu ya. Iya, betul. Bisa jadi talent tuh tinggal dibetain, akses dulu nggak ini gitu. Masuk star nggak nih gitu. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Cici, Pak Ica atas waktunya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara Popinman atau Pojok Internal Manajemen dari tadi siang atau sore jam 4 hingga akhir ya, udah mendekati akhir. Dan kepada Bapak Ica dan Bu Cici dimohon untuk memberikan closing statement nih ya Bapak dan Ibu. Mungkin dari Pak Ica dulu karena tadi. Oke. Tadi slide saya yang terakhir. Boleh izin ya saya tampilin ya. Boleh, tampilkan Pak. Ya. Ini dia closing statement saya. Salah. Nah, bahwa kesuksesan dalam melakukan digitalisasi itu sangat tergantung atau diarahkan oleh pola pikir yang melihat adanya kesempatan dalam setiap perubahan dan tantangan-tantangan di setiap peluang. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ica. Singkat namun padat ya, Pak ya. Baik, selanjutnya silakan Bu Cici. Closing statement saya, waduh dulu tadi bagus banget udah dari Pak Ica. Kalau saya mikirnya sih ya 7 hari 7 malam itu Bu. Enggak 7 kok. hari 7 malam ya. Saya closing statement. memanfaatkan ChatGPT untuk bisa bikin. Oh, Kira-kira ya, kalau saya mau bikin betul. closing statement, saya prompting kayak gini dengan poin-poin seperti ini, kira-kira seperti apa? Dia memberikan 4 pilihan, saya pilih yang itu.
Oke, Itu salah satu pemanfaatan teknologi juga kan ya Bu ya? Betul, iya benar. Sekarang developer pun semua pakai ChatGPT untuk ngoding ya. Iya, Silakan, kalau Bu. saya closing statementnya ya sebagai HC ya, intinya ya sebagai karyawan kita harus terus berinovasi gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa, asal mau belajar, ya kan? One day kita akan sukses lah, kita akan survive gitu. Karena digital ini terus berkembang setiap tahunnya. Jadi mau nggak mau kita tetap harus mau belajar supaya bisa survive. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, keren sekali dari Bapak dan Ibu sekalian, dari Pak Ica dan juga Bu Cici, luar biasa closing statement-nya. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali Pak Ica dan Bu Cici atas waktunya dan sharingnya pada hari ini. Semoga sehat-sehat selalu dan juga kita bisa bertemu di sesi selanjutnya ya Bapak dan Ibu ya. Baik, selanjutnya setelah ada closing statement dari Bapak dan Ibu pembicara, ada beberapa hal menarik nih dari yang bisa saya tarik kesimpulan gitu ya Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, kurang lebih tadi disampaikan adanya kita sekarang era hyper competition, dipicu oleh dinamika kebutuhan pasar, perubahan generasi, kelangkaan sumber daya manusia dan organisasi, serta perubahan teknologi nih Bapak dan Ibu. Sehingga perusahaan mau tidak mau untuk bisa survive butuh agility dan adaptif ya. Nah, sehingga organisasi itu harus juga merespon dengan baik, baik perubahan eksternal, juga dengan inovasi berkelanjutan, hingga upskilling dan reskilling kemampuan agar bisa tetap berkompetisi. Nah, tadi juga disampaikan ada kurang lebih 18 kriteria organisasi yang tangkas dari SALO 2017. Nah, itu juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai perenungan nih, gitu ya. Renungan pribadi aja, kira-kira di perusahaan saya itu kira-kira udah termasuk perusahaan yang tangkas belum ya, gitu ya. Nah, lalu juga agar bisa lebih adaptif, kita juga harus memanfaatkan teknologi saat ini. Nah, mindset-nya itu kita juga harus berpikir bahwa HR itu ke depan juga as business partner ya, sehingga dibutuhkan data driven dan juga teknologi driven human capital. Nah, selain itu juga yang paling berat adalah terkait mindset ya, karena digitalisasi bukan hanya membuat pekerjaan yang tadinya manual menjadi berbasis teknologi. Nah, itu tadi dikatakan adalah sebuah otomatisasi aja gitu ya. Bukan sebuah digitalisasi, bukan sebuah transformasi digital gitu ya. Nah, agar bisa dikatakan transformasi, tadi juga kita harus mengubah mindset. Tadi juga disampaikan oleh Bu Cici ada 6 tahapan kurang lebih proses digitalisasi, dari mulai harus align dengan bisnis hingga konsistensi nih. Karena digitalisasi adalah proses yang baru ya pastinya, ketika ada transformasi, ada yang berubah, semua harus adaptif gitu ya. Sehingga kita harus konsisten dan menggunakan proses yang baru ini. Nah, agar menjadi transformasi yang berhasil, juga harus memiliki tujuan yang jelas, support dari karyawan hingga mungkin manajemen C-level, brainstorming dan kolaborasi setiap fungsi yang terkena atau terlibat gitu, serta prioritaskan ide dan juga budaya digital yang harus dibuild. Nah, seperti yang disampaikan tadi juga, tantangan digitalisasi itu memang paling banyak dari internal Bapak Ibu. Jadi pastikan kesiapan internal perusahaan Bapak Ibu juga, karena yang namanya transformasi itu pasti membutuhkan durasi yang tidak singkat pastinya. Banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus dihubungi, berkomunikasi dan berkolaborasi. Gitu kurang lebih Bapak dan Ibu ya untuk sesi kali ini. Baik, semoga Ponpinman pada sore hari ini bermanfaat dan bisa memantik semangat pantang berhenti berkarya bagi Bapak Ibu sekalian agar terus menyala gitu ya. Dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita ada beberapa informasi tambahan Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan gelar gitu ya di nama panjangnya. Di sini dari PPM bisa memfasilitasi hal tersebut Bapak Ibu. Yang pertama ada Certified Human Resource General Manager. Jadi meningkatkan kemampuan strategis Anda dalam manajemen sumber daya manusia dengan sertifikasi ini.
Nah, untuk pelatihannya pada 12 hingga 14 November untuk tatap muka, dan juga untuk sertifikasinya, uji sertifikasinya pada 21 November. Nah, untuk jika ingin tanya-tanya nih, kira-kira seperti apa gitu, bisa chat nomor yang ada di chat ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya juga ada sertifikasi Human Resource Manager yang langkah mantap menuju kepemimpinan HR yang tangguh dengan sertifikasi ini. Nah, untuk pelatihannya yaitu pada 13 hingga 16 Agustus, wah kurang lebih 2 minggu lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dilewatkan, dan juga uji sertifikasinya pada 22 Agustus. Nah, lalu juga ada Bapak dan Ibu untuk Certified Human Resource Supervisor, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin nih dari staff bisa mengambil supervisor gitu ya. Dan pelatihannya tanggal 7, wah mepet sekali ya. Masih bisa untuk daftar ya Bapak Ibu. Dari 7 hingga 8 Agustus 2024, dan juga untuk uji sertifikasinya pada tanggal 22 Agustus. Baik, itu boleh di-screenshot ya Bapak Ibu, atau mungkin nanti bisa menanyakan kepada Kak Nadia dengan nomor kontak yang sudah disampaikan di chat Zoom. Nah, lalu PPM juga tidak kalah ketinggalan nih dengan event-event kenegaraan nih. Kita ada event Gebiar Merdeka, Semangat 445 Pemuda saat ini, yaitu adalah upskill dan reskill untuk meningkatkan value diri, konsisten meningkatkan kompetensi seperti semangat para pahlawan kemerdekaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin reskill maupun upskill dengan pengembangan eksekutif kami, juga dapat promo spesial nih hingga 4,5 juta. Untuk informasi dan juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dapat ditanyakan kepada Kak Yuli dengan nomornya sudah disampaikan di chat, kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena acara kita sudah selesai Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara, kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback yang kami sudah siapkan. Mohon Bapak dan Ibu untuk scan by QR code, atau juga bisa klik link yang ada di Zoom, di chat Zoom. Nah, nanti setelah mengisi feedback, Bapak dan Ibu akan dapat kami kirimkan materinya ke email yang Bapak Ibu tuliskan di feedback tersebut, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin bisa saya tunggu sekitar 3 detik untuk di screenshot. Oke, 3, 2, 1, next. Kita ke selanjutnya, Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ingin menambah relasi dan juga ingin menambah ilmu gitu ya, Bapak dan Ibu bisa join nih PPM Community dengan bisa langsung klik link yang ada di chat room ya Bapak dan Ibu. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosialnya PPM Management. Ada Instagram, Facebook, YouTube, dan juga LinkedIn. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa sudah kurang lebih 2 jam acara ini berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini, terutama para Bapak dan Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam memandu acara kali ini. Saya AM Yusuf, pamit undur diri. Semoga sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya.